Jurnal penelitian ini membentuk kerangka kerja untuk menilai dan menghargai keindahan visual desain arsitektur tradisional secara objektif. Next. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu kuantitatif. Metodenya meliputi analisis geometri struktural untuk memahami keindahan visual dari empat fasad teori agung yang diambil sampel. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis tersebut. Yang pertama, pengamatan visual yang mencakup dua langkah, mengklasifikasi lapisan fasad dan pengamatan visual geometri struktural. Yang kedua, membenarkan pengamatan visual dengan menghitung dimensi taktal menggunakan metode box counting. Yang ketiga, mendefinisikan lapisan fasad teori agung dengan membedah konfigurasi formal. Yang keempat, melakukan analisis pada 4 kasus teori agung, yang dimana teori agung dari Puri Agung Gianyar, Puri Agung Kestiman, Puri Agung Denpasar, dan Puri Sarem Agung Ubud. Yang kelima, menganalisis ciri formal teori agung sebagai gerbang besar yang biasanya terdiri dari gerbang utama pengawal dan gerbang kecil di sisi kanan dan sisi kiri pintu masuk utama. Yang keenam, mengklarifikasikan lapisan fasad teori agung berdasarkan aturan triangga dan ornamen yang membentuk komposisi visual. Next. Sedangkan temuan penting dalam jurnal ini ada 3. Yang pertama, penggunaan geometri fakta dapat memberikan indeks yang menggambarkan kompleksitas dari fasad teori agung. Indeks dimensi fraktal ini tidak hanya memungkinkan untuk membandingkan kasus arsitektur secara objektif berdasarkan tingkat kompleksitasnya, tapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang visual dari fasad tersebut. Yang kedua, analisis fraktal pada lapisan-lapisan fasad teori agung mengungkapkan karakteristik fraktal yang terdapat dalam struktur dan ornamen yang membentuk keindahan visual dari arsitektur tradisional Bali. Dan ketiga, penelitian ini memberikan landasan untuk memahami keindahan visual dari arsitektur tradisional Bali melalui pendekatan geometri fraktal yang dapat menjadi kontribusi penting dalam memahami nilai estetika dan filosofi yang terkandung dalam desain arsitektur tradisional. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan geometri fraktal dapat memberikan wawasan yang berharga dan menganalisis dan menghargai keindahan visual dari fasad arsitektur tradisional, khususnya dalam konteks teori agung di Bali. Next. Sedangkan kekurangan dari jurnal penelitian ini yang saya dapat kritisi itu kurang mendalami aspek-aspek budaya dan filosofis yang mendasari desain arsitektur dan Bali, terutama dalam konteks teori agung. Integrasi lebih lanjut antara analisis geometri faktal dengan interpretasi budaya dan filosofi lokal dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang keindahan dan makna arsitektur tersebut. Next. Statistik apa yang diterapkan di sini menggunakan metode counting, di mana penerapan box counting ini adalah dengan meletakkan gambar arsitektur pada gambar arsitektur misalnya fasad, kemudian mencatat dan menghitung kotak-kotak yang bergaris, kemudian dihitung dengan rumus dimensi Osdorf seperti pada persamaan 1 dari Oswald dan juga 2007, Oswald dan Sohan 2016. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah rumus box counting tersebut. Perhitungan dimensi fraktal ini menghasilkan indeks yang menggambarkan kompleksitas fasad. Namun, indeks tersebut tidak mendorong adanya label ordinal usul. Namun demikian, kompleksitas yang dapat diukur. Indeks dimensi fraktal diartikan semakin mendekati nilai indeks 1, maka semakin sederhana bentuknya. Semakin mendekati indeks 2, maka semakin kompleks bentuknya. Tapi hari ini penggunaan pembangunan Val dan Solan 2016. Next, Bang. Seperti yang terlihat pada gambar, perhitungan kotak dimulai dengan menempatkan set 4 set grid pada setiap lapisan fasad teori agung. Mengingat keterbatasan proses penulisan foto untuk menghasilkan sketsa teori agung,
karena perbedaan jarak saat mengambil foto pada beberapa kasus gambar tersebut belum tentu secara tepat mewakili tinggi dan lebar kori agung. Namun hal ini tetap bergantung pada proporsinya. Dalam hal ini, jumlah skala grid dibatasi hingga 4 grid. Next. Nah, ini tabel nilai indeks DP lapisan fasad fasad dalam kasus, di mana yang kita lihat Kori Agung Puri, Agung Gianyar itu indeks rata-ratanya paling tinggi itu 1,73. Sedangkan di tabel indeks fasad kasus 2, Kori Agung Puri Agung Kasingan itu nilai rata-rata tertingginya di 1,84. Nah, begitu seterusnya dengan apa nilai indeks lapisan fasad agung yang ada di Pura Gis. Dan dari empat objek ini kita ada hasil grafik yang bisa kita lihat di visual complexity of Kori Agung. Jadi kesimpulannya seperti yang kita lihat tadi, indeks yang mencapai di angka 1, jadi kesederhanaan dari visual itu sangat sederhana, sedangkan mencapai indeks 2 agak rumit dari bentuk fasad Kori Agung tersebut. Dapat dilihat dari grafiknya, nilai rata-rata yang ditujukan itu tidak mencapai di indeks 2, tapi berada di antara 1 sampai ke 2. Jadi untuk fasadnya itu berada di tengah-tengah. Next. Sekian dan terima kasih Prof. Itu hasil analisa saya dengan jurnal Tingkat 2 yang saya ambil. Terima kasih Prof. Oke, baik. Terima kasih Pak Takdir ini ya. Jadi di statistiknya di bagian akhir ya. Nah, itu di bagian akhir muncul statistika. Ini jurnal yang bagus ya. Jurnal Dimensi Arsitektur itu masuk tadi Sinta 2 ya, malah katanya menuju terindeks Scopus ya. Nah, ini jurnal yang bagus saya kira ya. Hanya publishnya kalau nggak salah dalam setahun berapa? Dalam setahun hanya 2 kali ya? Atau 3 kali? Setahun 2 kali. 2 kali. 2 kali. Iya kali ya, hanya 2 kali ya. Jadi memang kemungkinan peluang kalau publishnya ya agak kecil ya, karena jarang ininya publishnya ya. Publishnya sangat jarang. Baik, terima kasih Pak ini. Nah ini salah satu contoh teman-teman ya. Kira-kira menganalisisnya seperti itu ya. Jadi apakah ada konsep statistik yang digunakan, yaitu ternyata di penelitian yang seperti ini gitu ya, ada bagian statistikanya gitu ya. Jadi itu yang nanti menjadi acuan kita gitu ya di dalam menulis artikel disertasi tesis gitu ya. Artikel tesis kira-kira seperti itu, walaupun sederhana gitu ya, itu tidak menjadi masalah gitu ya. Oke, terima kasih Pak Takdir ya, Pak Takdir. Sama-sama. Mangga, ada yang lain kalau masih ada, mangga. Nah itu contohnya seperti itu ya, teman-teman nggak usah takut, biasanya takut memulai ya, takut memulai ada ketakutan memulai. Nah itu kira-kira seperti itulah, sederhana saja melakukan kajiannya ya. Jadi bagi yang belum itu tidak apa-apa, silahkan untuk melihat, mencari ya. Nah bagusnya ya dari jurnal yang ya Sinta 2, Sinta 3 gitu ya. Sinta 4 tuh nggak apa-apa. Baik, berikutnya masih ada? Ada Prof. Mangga kalau masih ada Pak Andi. Nah, Pak Andi silakan Pak Andi. Prof.
Sepertinya sudah terlihat, Prof. Ya, sudah terlihat. Silakan dilanjut, Pak Zena, Pak Andi Zena. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan rencana saya punya judul itu masalah sekolah, Pak. Jadi saya bisa cari judul ini, saya dapat di tentang struktur zonasi. Ini menurut saya itu dari RUP, Fakultas dan Aset di Permana, yaitu masalah menyangkut tentang analisa fungsi statistik menyangkut tentang tingkat ketahanan bencana pada sekolah SMK di Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini adalah mengenai latar belakang dari penelitian mengenai kerentanan bencana pada sekolah menengah kejuruan negeri Kota Bandung berdasarkan pada kondisi geografis Indonesia yang rawan terhadap bencana alam. Provinsi Jawa Barat merupakan Kota Bandung merupakan daerah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, angin, puting beliung, dan tanah longsor. Pemerintah Indonesia telah mengutamakan sektor pendidikan dalam upaya menanggulangi bencana, karena sekolah merupakan tempat yang rentan terhadap dampak bencana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat kerentanan bangunan sekolah menengah kejuruan negeri di Kota Bandung terhadap berbagai jenis bencana. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kerentanan bencana pada sekolah, diharapkan dapat diambil langkah-langkah preventif dan mitigasi yang tepat untuk meningkatkan ketahanan bangunan sekolah dan keselamatan siswa serta staf di Kota Bandung. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui kerentanan bencana pada sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri Bandung adalah untuk mengidentifikasi dan menilai tingkat kerentanan bangunan sekolah terhadap berbagai jenis bencana. Dengan melakukan studi ini, para peneliti bertujuan untuk memahami faktor-faktor seperti aspek geologi, topografi, lingkungan, dan perencanaan bangunan yang berkontribusi terhadap kerentanan bangunan sekolah terhadap bencana. Menilai kerentanan sekolah menengah kejuruan di Bandung terhadap berbagai jenis bencana termasuk kebakaran, gempa bumi, banjir, tornado, dan tanah longsor. Memberikan wawasan dan rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan bencana bangunan sekolah dan meningkatkan langkah-langkah keamanan bagi siswa dan staf. Berkontribusi pada pengembangan strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang tangguh terhadap bencana Bandung dan mungkin juga wilayah lain. Walaupun metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebagai rangkaian kegiatan dalam mendapatkan data yang bersifat apa adanya dan mendapatkan hasil yang lebih menekankan pada makna. Penelitian ini mengeksplorasi masalah kerentanan bencana yang terdapat pada SMK Negeri Kota Bandung. Subjek penelitian pada penelitian adalah seluruh SMK Negeri Kota Bandung. Dalam penelitian ini, selain melakukan studi pustaka, peneliti juga menggunakan studi dengan metode yang pengumpulan data dan instrumen sebagai berikut. Yang pertama itu wawancara, yang kedua dengan dokumentasi, yang ketiga itu dengan observasi. Observasi adalah penelitian ini dilakukan melalui pengamatan prasarana dan sarana sekolah sebagai syarat dari SMK 3, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan, keamanan, dan kemudahan serta kelayakan bagi yang penyandang disabilitas. Teknik analisis data menggunakan statistik sederhana, menggunakan persentase dari perbandingan skor real dengan skor ideal, dan kemudian dilakukan interpretasi. Dengan rumus sebagai berikut, pencapaian adalah skor real dibagi dengan skor ideal kali 100%.
Kriteria pencapaian yang digunakan untuk menghitung skor dan instrumen observasi itu sebagai berikut. Angka 76% sampai 100% itu angka terpenuhi. Kurang terpenuhi itu 51% sampai 75%. Tidak terpenuhi yaitu 26% sampai dengan 50%. Sangat tidak terpenuhi yaitu 0% sampai dengan 25%. Untuk menentukan status sekolah terhadap kerentanan bencana dilakukan langkah yang sama dengan menggunakan statistik sederhana, yaitu persentase. Kriterianya mengikuti aman di angka 100%, rendah itu 80 sampai 94%, persentase sedang 60 sampai dengan 79,9%, persentase tinggi yaitu 40 sampai 59,9%, sangat tinggi 20% sampai dengan 39,9%. Metode yang digunakan dalam jurnal adalah metode penelitian studi. Penelitian ini melibatkan 16 sekolah menengah di Kota Bandung sebagai subjek penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini kita jelaskan, yaitu wawancara, dokumentasi, observasi. Temuan penting dalam jurnal ini. Kerentanan tertinggi terhadap SMK negeri di Kota Bandung adalah terhadap bencana kebakaran, diikuti oleh gempa bumi, banjir, angin puting beliung, dan bencana tanah longsor. Kota Bandung memiliki risiko bencana yang tinggi, dan beberapa bencana yang memiliki tingkat risiko tinggi dan frekuensi kejadian tinggi seperti gempa bumi. Penelitian ini menggunakan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan bangunan sekolah terhadap bencana, seperti potensi bahaya gempa bumi di Kota Bandung. Rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan bencana bangunan sekolah termasuk keluasan program-program keselamatan dan penanggulangan bencana di lingkungan sekolah. Teman-teman ini merupakan wawasan yang berharga dalam upaya untuk meningkatkan keselamatan ketahanan bangunan sekolah terhadap bencana di Kota Bandung dan mungkin juga dapat diterapkan di wilayah lain. Terus inilah temuan pentingnya itu tentang tabel 3 itu peringkat sekolah pada kerentanan bencana gempa bumi. Itu ada 19 sekolah yang disurvei. Ini ada 8 sekolah yang statusnya tinggi, dan di 9 sampai 16 itu status kerentanan gempanya itu sedang. Ini model grafiknya. Dari tabel 3 dapat digambarkan perbandingan tingkat kerentanan gempa bumi di sekolah-sekolah di Kota Bandung seperti terlihat pada gambar 4. Tabel 4, peringkat sekolah pada kerentanan bencana kebakaran. Nomor 1 sampai nomor 2 itu sangat tinggi. Nomor 3 sampai nomor 16 itu tingkat kerentanan bencana kebakarannya itu di posisi tinggi. Dari tabel 4 dapat digambarkan perbandingan tingkat kerentanan bencana kebakaran di sekolah-sekolah Bandung seperti terlihat pada gambar 5. Yang ini grafiknya. Terus yang pada tabel 5, pada jurnal ini ada tabel 5, yaitu peringkat sekolah pada kerentanan bencana banjir. Itu ada sekolah yang statusnya tinggi terhadap bencana banjir, dan ada 7 sekolah dengan status tinggi, ada 5 sekolah status tinggi, dan sisanya itu status sedang. Dari tabel 5 dapat digambarkan perbandingan tingkat kerentanan bencana gempa bumi di sekolah-sekolah di Bandung seperti terlihat pada gambar 6. Ini ya, di gambar kuning itu adalah kerentanan sedang, dan gambar orange kerentanan tinggi, dan gambar merah adalah warna merah adalah kerentanan sangat tinggi. Yang tabel 6 itu peringkat sekolah pada kerentanan bencana angin puting beliung. Nah, ini digambarkan dari 16 sekolah itu ada 3 sekolah yang statusnya tinggi, dan sisanya itu terhadap bencana angin puting beliung itu statusnya sedang. Pada parameter atap teras hanya SMK 5
hanya SMK 15 yang mencapai standar aman. Karena struktur rangka atap terasnya terbuat terpisah dengan struktur utama atau atap panjangan. Namun untuk kemiringan atap, semua sekolah mencapai standar aman, yaitu lebih kecil dari 30 dan kali dengan lebih kecil dari 45 derajat. Pada parameter objek berbahaya di sekitarnya, hanya SMK 1 negeri 1 yang memiliki kerentanan risiko bencana anti puting beliung. Hal tersebut dikarenakan di depan gerbang masuk area sekolah terdapat pohon-pohon yang besar berisiko tumbang. Pada tabel 6 dapat digambarkan perbandingan tingkat kerentanan bencana gempa bumi di sekolah-sekolah SMK negeri Bandung. Pada 7, yang gambar warna grafiknya ini, yang gambar kuning adalah kerentanan sedang, sedangkan warna orange adalah kerentanan tinggi. Yang ketiga, tabel 7 adalah peringkat sekolah pada kerentanan bencana tanah longsor. Hanya satu sekolah dari 16 sekolah pada jurnal ini hanya ada satu sekolah yang statusnya sedang, sedangkan yang lainnya itu adalah statusnya rendah. Dari tabel 7 dapat digambarkan perbandingan tingkat kerentanan bencana gempa bumi di sekolah SMK negeri di Bandung seperti terlihat pada gambar 8. Yang kuning itu adalah kerentanan sedang dan yang warna hijau adalah grafik warna hijau adalah kerentanan rendah. Sekian Prof. Penyampaian. Baik, terima kasih Pak Andi ya. Nah, di sini kan terlihat penggunaan statistika itu mulai dari menghitung persentase ya. Nah, itu walaupun sederhana gitu ya. Nah, itu kemudian membuat tabel ya. Nah, di situ ada penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, yang berikutnya penyajian data dalam bentuk grafik. Nah, di sini jenis grafiknya grafik pie kan ya. Nah, ini grafik seperti kue ya. Nah, itu salah satu cara menyajikan data. Jadi kalau data disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik kan diharapkan lebih komunikatif gitu ya. Nah, bisa dibaca oleh orang. Nah, saya kira itu. Terima kasih Pak Andi. Ini contoh yang bagus ya, bagaimana penggunaan statistik di dalam ilmu arsitektur gitu ya. Nah, itu. Jadi masih ada yang mau penyajian? Saya izin Ya, penyajian. boleh. Ya, satu lagi aja ya. Astrid, nanti yang lainnya mungkin bisa minggu-minggu depan. Enggak, Astrid. Baik, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memaparkan untuk tugas 1 statistik terapan. Untuk judulnya adalah analisis fungsi statistik dari artikel Post Occupancy Evaluation pada bangunan rusun di Provinsi Banten. Studi kasusnya pembangunan rusun MBR di Provinsi Banten. Saya mengambil sumber artikelnya di jurnal.inten.ac.id. Ini jurnal yang dimiliki oleh Universitas Palatehan. Ini itu ada indeksnya hanya Google Scholar, Garuda, dan beberapa lainnya, tidak termasuk ke Sinta. Yang penulisnya adalah ada 3 penulis, Andian, Agus Rahmat, dan Yushar Kadir. Untuk tujuan penelitiannya adalah melakukan evaluasi pasca hunian pada bangunan rusun di Provinsi Banten. Yang pertamanya, evaluasi ini untuk mempertahankan kualitas hunian agar tetap layak huni. Yang keduanya, mengetahui tingkat efektivitas hunian pada rusun bagi penghuninya. Ketiga, mengetahui kontribusi pengelola rusun bagi penghuni rusun, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Objek penelitiannya yang dilakukan di Rusun Manis Jaya, Kelurahan Jati Uwung, Kota Tangerang. Metode penelitiannya ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pencarian datanya yang dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder.
Untuk pengumpulan data primer menggunakan teknik penyelenggaraan kuesioner dan data sekundernya yang diperoleh melalui pengumpulan dokumen tentang rusun. Yang ketiga komponen yang di sebelah kanan itu gambar 3,1 menilai kepuasan sebagaimana yang tertera pada gambar 3.1, kemudian diuraikan ke dalam 75 pertanyaan yang terdiri atas 23 pertanyaan tentang komponen hunian, 41 pertanyaan tentang komponen sarana dan prasarana rusunawa, dan 11 pertanyaan tentang komponen pengelolaan rusunawa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada jurnal ini adalah menggunakan rumus Lovin untuk menentukan jumlah minimum sampel bagi penghuni rusunawa. Responden yang dipilihnya berdasarkan yang sudah tinggal minimal 3 bulan dan satu responden per kamar. Berikut rumus Lovinnya, dan sistem pengambilan sampel menggunakan metode probability sampling dengan teknik pengambilan data melalui tahapan multi-stage sampling, yaitu sampel dipilih secara proporsional dari keseluruhan lantai dan blok bangunan rusun untuk merepresentasikan keberagaman populasi di rusunawa. Teknik pengolahan datanya ada 3, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Yang keduanya important performance analysis atau IPA. Ketiga, uji regresi berganda, konsep dasar analisis berganda. Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan antara data yang terkumpul dengan kondisi real objek yang diteliti, sementara reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas kuesioner adalah dengan korelasi Pearson, sedangkan uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha-Konbach. Pada penelitian ini, uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang kedua, metode IPA digunakan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kepuasan penghuni terhadap suatu dengan cara mengukur tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaan atau kinerja. Berikut penyajian datanya. Ada di sini ada 2 cara, yaitu penilaian tingkat kepentingan dan kepuasan terhadap rusun Manis Jaya, fisik dan pengelolaan rusunawanya. Yang keduanya analisis strategi untuk meningkatkan kepuasan penghuni dengan menggunakan important performance analysis dengan regresi berganda. Ada di sini ada contoh pengujian validitasnya dan reliabilitas. Yang kedua menggunakan rumus IPA, dan ada pemetaan analisis rusun. Uji regresi di sini dengan hipotesis H1 terdapat pengaruh unit hunian terhadap pengelola rusun. H2-nya terdapat pengaruh sapras rusun terhadap pengelola rusun, dan H3-nya terdapat pengaruh unit hunian dan sapras rusun secara simultan terhadap pengelola rusun. Ya, terima kasih presentasinya. Ya, terima kasih. Karena kalau kita lihat judul yang ini kan statistiknya kompleks ya. Nah, ini statistikanya sudah cukup kompleks ya, sampai pada regresi multi variabel ya. Nah, dengan menggunakan software SPSS ya. Kemarin sudah dikenalkan gitu ya. Nah, ada buku yang memandu kita untuk menggunakan SPSS di dalam pengolahan data statistik. Nah, mungkin 3 orang dulu ya teman-teman. Jadi nanti kita lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya ya. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Nah, bagi yang belum atau mau memperbaiki tugasnya itu dipersilahkan ya. Nanti diupload di Google Drive ya, Kang Irfan, tolong dibuatkan
Google Drive untuk pengumpulan tugasnya ya. Baik, Prof. Baik, ya itu saja ya. Nanti Kang Irfan mungkin di screenshot kehadirannya aja, mangga. Baik, rekan-rekan, dipersilakan jika berkenan untuk menyalakan kameranya. Baik, untuk rekan-rekan, saya izin screenshot untuk absen. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Terima kasih, Ya. Prof, atas Ya, baik, sama-sama. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.